Kesulitannya waktu fonetik sama morfologi. Jurnalistik investigasi itu saya agak bingung karena yang dibaca itu bukunya tebel, lumayan tebel ya, 200 lembar. Nah itu agak pusing juga gitu. Dan itu cukup membuat saya lelah dan frustasi. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Zadi Takwa dalam program acara Gibah Anak UIN. Nah, di program kali ini kita akan mewawancarai para mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta tentang keluh kesah selama mengikuti UTS. Nah, penasaran kan bagaimana ceritanya? Oke, mari kita simak. UTS-nya nggak susah sih sebenarnya kalau belajar. Kesulitannya waktu fonetik sama morfologi. Pak Habibie. Susahnya karena jawabannya kalau nggak sesuai yang dia mau nanti disalahin. Iya, itu aja. Jadi harus sesuai sama yang dia mau. Ya, udah. Nama saya Ahmad Syafiq Karsalan. Susahnya, kalau selama ini di PR sebenarnya nggak susah-susah banget ya. Mungkin yang agak susah itu matkulnya Bu Kamila, Metopen kuantitatif. Itu UTS-nya agak lumayan susah sih karena saya cukup ngeblank tuh pas waktu UTS. Jadi apa yang saya pelajari itu lumayan lupa gitu. Kesulitannya mungkin pas waktu ngerjain jurnalistik investigasi itu saya agak bingung karena yang dibaca itu bukunya lumayan tebel ya, 200 lembar. Nah itu agak pusing juga gitu. Oh, dosen yang paling susah sih selama di PR tuh kayaknya desain grafis ya. Karena setahu saya teman-teman saya pada pusing gitu ngerjain matkul desain grafis tuh banyak banget itu. Mulai dari UTS-nya dan tugas-tugasnya gitu. Mungkin itu desain grafis yang agak susah dosennya. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmawati dari Prodi IAT semester 3. Cerita tentang UTS. Jadi selama UTS ini banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen-dosen. Dan itu cukup membuat saya lelah dan frustasi. Kesulitan selama UTS. Sulitnya tuh di kayak seperti buat artikel seperti itu kan. Maksudnya kalau buat artikel kan perlu penelitian lebih lama dan lebih mendalam. Tapi karena UTS kan paling waktunya cuma seminggu seperti itu kan agak menyusahkan. Seperti itu. Dosen yang paling ngasih soal UTS paling susah. Kalau yang paling susah sih siapa ya? Menurutku susah semua sih. Enggak. Kalau yang enak tuh cuma 1-2 kayak Pak Kusairi itu enak. Sama Ibu Nurul itu enak soalnya kalau semua jawabannya tuh ada kalau dicari di Google. Tapi kalau dosen-dosen lainnya tuh lebih kayak mengasah kita, suruh kita bikin penemuan kita, penelitian kita sendiri seperti itu. Jadi agak susah. Nama saya Adi Ramadona. UTS-nya itu menurut saya sebenarnya mudah kalau memahami materi dengan benar. Kalau belajar diulangi lagi di rumah, baca lagi bisa. Kesulitan sih ada karena saya sendiri kurang memahami, kurang. Dosen yang paling ngasih soal UTS paling susah. Paling susah Pak Habibie. Jelaskan. Ya karena kalau kelas Pak Habibie itu suasananya itu pasti sepantas gitu, Pak.
Terus soalnya itu ya lumayan susah. Terus jawabannya itu kalau nggak sesuai sama Pak Habibie ya nggak benar gitu. Ya. Namanya Mas? Nah, nama saya Ikhlas Amal dari PBI kelas 3I. Bagaimana cerita tentang UTS-nya? Ya, UTS-nya sebenarnya lebih mudah asalkan memahami materinya yang disampaikan dosennya. Kesulitan selama UTS? Ya, sebenarnya kesulitannya tidak ada, cuma ya itu mungkin beberapa mahasiswa atau mahasiswi itu terkadang belum sepenuhnya hafal tentang materinya itu, tetapi ya dianya biasanya ya menambah sendiri gitu Pak. Maksudnya dalam artian dari pemahamannya sendiri gitu. Dosen yang paling ngasih soal UTS paling susah Mas? Ya sebenarnya ya tidak terlalu susah, cuma ada 1-2 dosen yang memberi materi yang agak susah. Soalnya beberapa mahasiswa itu juga yang kurang paham. Ya menurut saya dosen yang paling susah Pak Dwi Cahyono. Ya kesulitannya kita itu harus sebelumnya, kan itu materinya tentang writing ya Mbak. Yaitu kita harus sebelumnya belajar tentang, nanti kan ada 3 kayak conclusion, isinya sama ya itulah pokoknya tentang itu kita harus paham sebelumnya, harus paham. Nanti kan suruh satu-satu gitu. Ya, membuat esai saat writingnya itu. Ya, udah. Halo, nama saya Fani. Cerita selama UTS? Cerita saya selama UTS yaitu ada yang online, ada yang secara lisan, ada juga yang dikerjain di kos masing-masing. Kesulitan saya selama UTS yaitu kalau di UTS lisan sendiri yaitu kita kan UTS secara langsung, jadi gemeteran lah, langsung tatap-tatapan sama dosen kan. Terus pertanyaannya juga lumayan, pokoknya menggelegar pokoknya. Dosen yang paling ngasih soal UTS paling susah? Ya menurut saya tuh yang secara lisan itu yang susah, pelajaran Fisikom. Soalnya kita tuh harus langsung menjawab ya, jadi tanpa mikir panjang langsung plus gitu. Nama saya Afif. Saya dari kelas jurnalistik KPI. Cerita tentang UTS. Gimana ya? UTS sih saya berada dalam fase paling down di hidup saya. Karena di situ kayak banyak pikiran. Satu, pikiran tentang tanggung jawab di organisasi. Ada juga cerita-cerita yang nggak perlu saya sebutkan di sini, yang membuat pikiran saya terbebani. Jadi saya ngejalin UTS itu kayak gimana ya? Kayak nggak semangat gitu, tapi yo harus dikerjain. Itu intinya. Kesulitan banyak sih, karena saya ikut organisasi, manajemen waktu udah pasti, terus manajemen pikiran juga, sama kadang ada yang kelupaan gitu, jadi ngerjainnya habis 1, bahkan 3 jam gitu baru ngerjain, ada ya itu. Dosen yang paling ngasih soal UTS paling susah? Susah relatif sih, kalau aku dosen paling susah ada pokoknya dosen yang ngasih soal tapi identifikasi kayak Pak Ikhwan, itu jujur susah, tapi justru malah melatih kita buat kritis, tapi emang susah aja sih. Iya, tapi kalau susah-susahnya itu UTS di sini tuh UTS kali ini tuh enaknya gini, kita dikasih tugas, terus kita dikasih tenggat waktu buat ngerjainnya. Jadi misal pengerjaannya selama 1 minggu, pengerjaannya selama 2 minggu gitu. Jadi ini di situ enaknya, agak bisa ditunda-tunda gitu loh maksudnya. Ya gitu sih. Udah, ada lagi? Udah.
Oke, itu dia teman-teman gibah versi para mahasiswa UIN Raden Masaid Surakarta. Nah, gimana? Seru-seru dan menarik juga kan jawabannya? Oke, saya Zaki Takwa pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi di program-program berikutnya.